Siapa yang tak kenal Pasar Baru Jakarta Pusat? Pasar yang menjadi salah satu destinasi wisata belanja hemat di Jakarta ini didirikan pemerintah kolonial Belanda di tahun 1820, tepatnya 10 tahun sebelum berakhirnya Perang Jawa. Sejak dulu, mayoritas pedagang di Pasar Baru adalah orang India dan Tionghoa. Namun orang Tionghoa lebih mendominasi. Hal ini nampak pada arsitektur bangunan lama yang mengandung unsur kebudayaan Tionghoa. Berada di Jalan Lao Tse, nampak deretan bangunan ruko di mana salah satunya nampak berbeda. Berwarna mencolok, menarik perhatian, yaitu Masjid Lao Tse. Masjid yang didirikan oleh Yayasan Haji Karim Oi ini adalah saksi bisu ribuan mualaf dari etnis Tionghoa. Masjid Lao Tse tuh kayak dia tuh bangunannya China gitu, terus kayak di situ tuh banyak kayak Muslim dari Tionghoa, terus dia bangunannya tuh beda karena kayak gabung sama bangunan lainnya gitu loh. Kalau masjid biasa kan terpisah gitu. Dia kayaknya beda sih sama masjid-masjid yang lain. Dia kayak agak aksen-aksen Chinese gitu sih kalau yang aku lihat ya. Sepintas, Masjid Lao Tse lebih mirip bangunan kelenteng, tidak memiliki kubah atau pilar. Masjid yang berdiri di tahun 1991 ini memang sengaja dibangun membawa misi dakwah Islam di kalangan Tionghoa. Pada tahun 1994, masjid diperluas dan diresmikan oleh Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia B.J. Habibie. Terdiri dari 2 ruko karena tingginya minat etnis Tionghoa belajar Islam. Lalu, siapakah tokoh yang menginspirasi dakwah Islam Masjid Lao Tse? Tak lain dan tak bukan adalah Oi Ching Hin, yang berganti nama menjadi Abdul Karim Oi setelah memeluk Islam di tahun 1930-an. Perjalanan Abdul Karim Oi menemukan Islam cukup panjang. Ia bahkan pernah mempelajari semua agama sebelum akhirnya mantap menjadi seorang mu'alaf. Mungkin logikanya dan memang hidayah kalau menurut saya. Karena Islam itu susah kita ngomong. Hidayah itu nggak bisa dicerna pakai logika kalau menurut saya. Sebagai tokoh Muhammadiyah ikut membela negara, perang. Gitu. Ikut perang. Jadi ikut berjuang lah bapak saya melawan Belanda termasuk melawan Jepang. Nah, waktu di Bengkulu itu dia sebagai tokoh pimpinan di Bengkulu, Bung Karno dibuang ke Bengkulu. Nah, bertemulah beliau di sana. Abdul Karim Oi terlahir dari keluarga saudagar kaya di Padang Panjang, Sumatera Barat. Sebagai tokoh Muhammadiyah Bengkulu, ia sangat dekat dengan tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia termasuk Bung Karno dan Buya Hamka. Tak aneh jika banyak yang mendukungnya untuk menjabat sebagai ketua Muhammadiyah Bengkulu. Saking dekatnya dengan Bung Karno, Abdul Karim Oi bahkan pernah diminta bantuannya untuk menjodohkan Bung Karno dengan Ibu Fatmawati. Kedekatan itu terus terjalin hingga Bung Karno tutup usia. Kali waktu Ibu Fatmawati nelpon, bapak saya kasih tahu, "Bah," manggilnya Baba. "Bah, kawan Baba meninggal." Nangis bapak saya. Karena dia tahu tuh pasti Bung Karno yang meninggal. Ya. Lalu bapak saya panggil supir. Tolong pergi ke masjid di jalan di Pulau Macan. Saya tinggal di Tomang Raya waktu itu, Pulau Macan. Hamka lagi ceramah. Bilang ceramahnya stop. Suruh datang sekarang juga. Bapak saya pesan gitu sama supir. Datang supir, stop. Hamka datang sama supir tuh ke rumah. Bapak saya kasih tahu Bung Karno meninggal. Berpelukan deh berdua, nangis. Dua-duanya nangis. Lalu Hamka minta, "Tolong kasih tahu saya mau jadi imam sholat." Bapak pesan Hamka gitu. Lalu bapak saya telepon Ibu Fat, Hamka minta jadi imam sholat jenazahnya Bung Karno. Terjadilah, itu ceritanya. Kiprah Abdul Karim sebagai pejuang dan pendakwah memang luar biasa. Menjelang agresi militer Belanda, Abdul Karim Oi sempat menjabat sebagai ketua Partai Masyumi di Bengkulu. Pasca agresi militer kedua, ia menjadi buronan tentara kolonial sehingga harus melarikan diri ke daerah pedalaman.
Sebelum pengakuan kedaulatan RI di tahun 1949, ia sempat ditahan Belanda dan diiming-imingi jabatan agar mau bekerja sama, namun ia menolak. Pasca kemerdekaan Indonesia, Abdul Karim Ooi kemudian aktif di dunia bisnis dan politik. Pada 6 Juli 1963, bersama Abdus Somad Yap Asyong dan Ko Guanjin, ia kemudian mendirikan PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Setelah bapak saya meninggal, kawan-kawannya mengusulkan bikin yayasan. Yayasan Haji Karim Ooi. Saya keberatan karena yayasan nama bapak saya. Saya nggak mau dianggap yayasan ini yayasan keluarga. Padahal bukan yayasan keluarga, karena yang mendirikan adalah tokoh-tokoh. Setelah sempat menolak, keluarga dari Abdul Karim Ooi kemudian setuju untuk mendirikan yayasan yang diprakarsai sejumlah tokoh dari berbagai organisasi Islam tanah air. Yayasan yang menjadi pusat informasi Islam bagi kalangan etnis Tionghoa ini didirikan untuk mengenang Haji Abdul Karim Ooi sebagai sosok yang menginspirasi. Yayasan akhirnya resmi berdiri, diketuai langsung oleh putra Haji Abdul Karim Ooi, yaitu Ali Karim Ooi. Ialah yang menggagas nama Lao Tse ketika para tokoh berdebat soal penamaan masjid yang akan menggunakan bangunan ruko di Pasar Baru. Soal pendanaan masjid kemudian sempat menjadi kendala. Setelah 2 tahun, kontraknya habis. Yang punya gerah, ya kan? Rukunya dijadiin masjid. Jadi kita dikasih waktu 6 bulan buat cari uang. 6 bulan buat cari uang, tidak bayar sewa. Dijual 200 juta satu ruko ini. Karena dia tahu nggak mungkin dapat duit, dan nyatanya benar nggak dapat. Kita cuma dapat 50 juta. Akhirnya sisanya karena kurang uang, kita kasih uang muka. Kita tulis dari pengurus menulis surat kepada Pak Harto. Pak Harto tulis surat, ceritakan misi kita, masalah pembauran dan segala macam ini itu. Akhirnya seminggu kemudian Pak Habibie yang nelpon. Waktu itu baru selesai mendirikan ISMI. Jadi Pak Habibie nelpon, ini ada uang 150, dia bilang, juta. Nama Lao Tse untuk bangunan masjid memang sangat unik, tidak seperti nama-nama masjid pada umumnya. Selain diambil dari nama jalan di mana masjid berada, Lao Tse juga memiliki makna guru dalam bahasa Mandarin. Ornamen yang ada juga berbeda dengan masjid kebanyakan. Sengaja dibuat bernuansa budaya Tionghoa agar etnis keturunan yang datang belajar Islam merasa dekat dan nyaman. Uniknya, masjid yang terbilang sederhana ini kerap didatangi para pejabat yang berharap naik jabatan. Banyaklah jenderal segala macam, menteri segala macam datang ke sini gitu. Karena image-nya seperti itu. Dan orang nanya sama saya, masjid kamu keramat? Enggak, saya bilang. Loh kok bisa banyak orang datang naik pangkat? Saya bilang karena di sini banyak mualaf. Jadi di tempat saya ini di masjidnya ada banyak orang suci, bukan orang soleh, orang suci. Karena begitu dia baca syahadat dia paling bersih. Belum keluar pintu dia orang paling bersih. Nah kalau kita doa diaminin nama dia, insya Allah dijabah. Makanya banyak pejabat datang sini naik pangkat, ya itu aja. Selain memiliki tujuan dakwah, Masjid Lao Tse juga memiliki misi menuntaskan masalah pembauran, khususnya antara warga pribumi dan non-pribumi, juga antar etnis dan agama. Apalagi banyak etnis keturunan Tionghoa yang menjadi mualaf berasal dari lingkungan dan keluarga yang beragam. Terbukti, meski berada di kawasan Pecinan, Jakarta Pusat, Masjid Lao Tse sukses menjembatani perdamaian dan toleransi beragama. Tujuan kita memang memberikan contoh, karena selama ini orang-orang Tionghoa itu melihat Islam dari sudut negatif. Nah kita mesti rubah itu, pola pikir itu kita rubah dan kita memberi contoh. Jadi bukan cuma ngomongnya aja, Islam rahmatan lil alamin, Islam rahmatan lil alamin gitu. Tapi orang susah kita nggak mau tolong.
ya kan? Nah itu yang kita harus ini. Dan juga dakwah ke turunan Cina kita mesti tahu kearifan lokal Cina.